Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Rahayu, Rahayu, Sampurasun. Ampes. Dalam kesempatan pagi ini, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah pimpinan Majelis Cikir, Majelis Tawasul Al-Hikmah Nur Hidayah, yang keberadaannya adalah di Kelurahan Tonjong, ya Pak Ustadz. Kelurahan Tonjong, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka. Nah, dalam kesempatan pagi ini, sedulur KB, kita mungkin atau saya pribadi akan bertanya-tanya tentang bagaimana dan profil tentang Nur Hidayah ini, dan makna, tujuan, dan harapannya untuk pengembangan majelis tawasul ini. Supaya kita tidak berlama-lama, kita langsung saja berbincang dengan Pak Mukarram. Selamat pagi Pak Ustadz Hadi. Selamat pagi. Senang saya bisa bertemu dengan Anda pagi ini. Semoga Allah melancarkan kegiatan. Pak Ustadz, saya ada beberapa pertanyaan yang request dari para hadirin dan para jemaah yang bertanya langsung ke saya pribadi dan ditanyakan ke Pak Ustadz, ke panjenengan, supaya panjenengan bisa memberikan secerah harapan dan memberikan isi-isi tausiah tentang apa itu majelis tawasul ini dan seperti apa keberadaannya Al-Hikmah Nur Hidayah ini. Nah, pertanyaan pertama mungkin Pak Ustadz, sejauh ini Al-Hikmah Nur Hidayah ini sudah berjalan berapa lama dan apa tujuannya Anda mendirikan majelis tawasul ini? Kalau kegiatan sih bahkan kalau dibilangnya dari tahun berapa ya, kalau tidak salah entah itu tahun 2015 atau 16 ya. Kalau dari tahun 2015 berarti sekarang ini tahun 2024 ya. Waktu itu saya bersama rekan-rekan terus bersama para jamaah itu sering membuat agenda tawasul gitu ya. Sebutnya Pan Hikmah karena induk Islam ini ada 12. Salah satunya ya Pan Hikmah ya. Pan Quran, Pan Hadis, Pan Hikmah, Pan Tawasul. Kenapa kita ini yang diagendakan dibesarkan itu tawasul? Karena wasilah ya. Kita ini orang yang sangat kotor, orang yang jauh dengan Allah. Seharinya maksiat terus, sholat belum benar. Tapi kan tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Maka untuk menggapai syafaat, ampunan Allah, rahmat Allah termasuk ijabah doa, nah kita ini membutuhkan wasilah. Karena tanpa wasilah, siapa diri kita kan jauh dengan Allah. Dan Al-Hikmah ini kan salah satu kegiatannya agenda zikir-zikir sholawat. Kita mengharap rahmat Allah itu melalui syafaat Nabi. Karena dosa ini bisa diampuni oleh Allah, diantaranya kita ini karena mendapatkan syafaat. Beruntunglah kita itu. Allah mentakdirkan adanya hukum sebab musabab yang menyebabkan kita ini dirahmati Allah, diampuni Allah karena mendapati syafaat. Dan dosa ini bisa diampuni Allah karena kita ini bertobat, memperbanyak istighfar. Nah, terus tiga hamba Allah manusia yang bisa membela kita kelak nanti di yaumil akhir, bela umat manusia. 3 golongan. Yang kesatu para nabi, yang kedua para ulama, yang ketiga itu syuhada. Nah, karena mereka itu diberi kewenangan oleh Allah untuk bisa membela ya, karena kan kedudukannya begitu agung dan mulia. Para nabi nanti umat itu semuanya berbondong-bondong menginginkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Maka saya kepada jamaah mengajak, yuk kita bertawasul, kita banyak sholawat. Mudah-mudahan kita yang ada di grup Al-Hikmah ini dengan asbab memperbanyak sholawat, Allah angkat kesulitan-kesulitannya,
Allah mengangkat derajat kita, dan Allah membersihkan jasmani kita, ruh kita, sehingga kita bisa berakhlak mulia. Kesana tujuannya gitu ya. Jadi hikmah ini supaya kita ini nanti oleh Allah diberikan Nur Muhammad, cahaya kebaikan. Nah, kita bisa berbuat baik ini karena ada cahaya baginda Nabi Muhammad SAW. Sealam dunia itu bisa ada berbuat baik. Kalau tidak ada cahaya Nabi Muhammad, kita tidak akan bisa berbuat baik. Nah, jalma anu sholat tara, ibadah, cahaya, Ya. gitu ya. Sejauh ini, gitu sudah. sejauh ini keanggotaannya atau mustami dari majelis yang Anda buat sudah berapa banyak? Ya, Dari mana saja? Kalau dikumpulkan sih banyak. Dulu itu tawasul manakib ya, berarti Jatiwangi sampai daerah Kaleo ya. Hampir seluruh majalah kita sudah ada. Sebetulnya sambil mungkin akhir-akhir ini belum kita giatkan lagi karena mungkin pada sibuk ya. Sampai daerah Kaleo ya, kabupaten ke sana ya. Banyak pun ada ya, umumnya mudah-mudahan kita semua juga mari kita mengaktifkan lagi gitu Mas. Ini saya mau bertanya nih, dari kuas tadi, saudaraku yang non muslim nih tadi saya baca Ya, apa bisa yang saudaraku yang non muslim mengikuti ajaran yang ada di majelis tawasul ini, apakah hanya untuk muslim saja? ya kalau ke non muslim apabila mau merapat bergabung ya, semoga mendapatkan hidayah ya, karena hidayah itu bukan pekerjaan